Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dalam ibadah Raya Paskah GBI Sola Gracia Padang. Sola Gracia adalah rumah kita bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian serta seluruh senior member dan senior friends yang telah ikut ambil bagian mengeluarkan tangan dalam aksi peduli kasih COVID-19 yang diadakan pada hari Jumat 10 April yang lalu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu ini adalah minggu kedua dan seperti biasa lazimnya kita membawa persembahan persepuluhan raya kita kepada Tuhan. Selain dari persembahan-persembahan yang biasa kita berikan dalam ibadah kita, marilah kita memberi dengan sukacita karena Allah memberkati mereka yang memberi dengan sukacita. Diberitahukan kepada seluruh pemuda dan remaja GBI Sola Gracia bahwa ibadah YFS dan Teen for Christ tetap berjalan seperti biasa melalui aplikasi Zoom. Untuk ID meeting dan passwordnya akan diinfokan oleh pengurus melalui WhatsApp group. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus mendukung dalam doa untuk wabah COVID-19 yang masih melanda kota dan seluruh negara hampir di seluruh dunia. Untuk itu GBI Sehati mendapat bagian melaksanakan doa berantai pada pukul 21 WIB atau jam 9 malam di rumah masing-masing setiap harinya. Kami mengimbau kepada seluruh jemaat ikut ambil bagian dalam doa berantai ini. Demikianlah warta info sepekan gereja kita dalam minggu ini. Saya Torang Simanjuntak. Selamat hari Minggu dan selamat merayakan Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan stay at home. Shalom, selamat Paskah, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Kita kembali bertemu pada pagi hari ini dalam ibadah perayaan Paskah dan juga ibadah hari Minggu kita dalam pelayanan live streaming GBI Sola Gracia Padang. Kita bersyukur Tuhan masih memperkenankan kita untuk terus dapat beribadah bersama dengan keluarga kita di rumah-rumah. Pagi hari ini kita siapkan hati kita mau bawa hidup kita bersama-sama, kita mau beribadah, kita mau naikkan syukur bagi kemuliaan Tuhan yang tidak pernah berhenti habis-habisnya dalam kehidupan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai dan memberkati kehidupan kami. Pagi hari ini dimanapun kami saat ini berada, saat ini kami bawa kehidupan kami untuk masuk dalam ibadah pada hari Minggu pagi ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan, hadirat Tuhan dinyatakan di setiap ibadah yang ada di rumah-rumah Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Kita satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu, Dia pegang hari
hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup kami jadi lebih berarti Tuhan, sebab Engkau hidup Bapa. Haleluya. Kita angkat pujian ini, katakan anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan sebab Dia hidup. Oh, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Oh, Yesus hidup. Oh, haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lagi katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, Yesus hidup, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, oh haleluya, karena kami tahu Tuhan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidupku jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya.
keselamatan-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan yang Kau telah nyatakan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat keselamatan-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya di dalam-Mu kami beroleh keselamatan. Hanya di dalam-Mu saja Bapa. Yesus, Kau yang telah hidup, Kau yang telah bangkit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kau telah bangkit dari maut. Sebab Kau Tuhan, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Sekali lagi katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, oh, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Nyanyikan, Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari maut, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, dan semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah
katakan setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap lutut mengaku, semua lidah mengaku Bapa, bahwa Yesus Kristuslah Tuhan yang telah bangkit dari maut, yang telah mengalahkan semuanya Tuhan. Kau bangkit bagi kami Tuhan, Kau menebus kami Tuhan. Pagi hari ini kami bawa kehidupan kami, keluarga kami, semuanya Tuhan Yesus menghadap hadirat-Mu Bapa, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu tercurah dimanapun saat ini kami menyaksikan ibadah kami Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan hadir dan melawat setiap kami Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya dalam Paskah kali ini, meskipun kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir dan melawat setiap kita. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan kemenangan kita. Amin. Kita percaya dan kita yakin itu. Kita angkat pujian ini sambil bertepuk tangan dimanapun kita berada. Kita katakan, ajaib Kau Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Kita angkat sekali lagi pujian ini bersama-sama, katakan tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan-Mu, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia.
Raja mulia. Sekali lagi katakan sama-sama, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Bapa, Kau Raja mulia, Yesus. Haleluya. Dalam keadaan seperti ini kita harus terus percaya dan berserah kepada Tuhan. Karena itu kita terus memberitakan kemuliaan Tuhan. Beritakan bahwa juga kerajaan Allah sudah datang. Karena itu kita persiapkan diri kita. Kita puji Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Beritakanlah kerajaan Allah. Beritakanlah kerajaan Allah sudah datang. 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 Beritakanlah kepada dunia, kerajaan Allah sudah datang. Sekali lagi katakan, beritakanlah, beritakanlah kerajaan Allah sudah datang. 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 Beritakanlah kepada dunia, kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah di tengah kita, kerajaannya yang besar. Yesus memerintah sebagai Raja di atas segala tahta. Hosana bagi Dia selamanya. Marilah sambut Dia, tinggikan Yesus, beri kemuliaan padanya. Dia telah kalahkan semua kutu, katakan semua kutu. Hosana haleluya. Beritakanlah, beritakanlah kerajaan Allah sudah datang. 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 Beritakanlah kepada dunia, kerajaan Allah sudah datang. Beritakanlah, beritakanlah kerajaan Allah sudah datang. 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 Beritakanlah kepada dunia, kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah, haleluya. Kerajaan Allah di tengah kita, kerajaannya yang besar. Yesus memerintah sebagai Raja di atas segala tahta. Hosana bagi Dia selamanya. Marilah sambut Dia, tinggikan Yesus, beri kemuliaan padanya. Dia telah kalahkan musuh, Dia telah kalahkan semua musuh, patahkan segala kutu. Hosana haleluya. Kerajaan Allah di tengah kita, kerajaannya yang besar. Yesus telah merintah sebagai Raja di atas segala raja. Hosana haleluya selamanya. Marilah sambut Dia, tinggikan Yesus, beri kemuliaan padanya. Telah kalahkan semua musuh, patahkan semua kutu. Hosana haleluya. Sama-sama katakan, beritakanlah. Hey, beritakanlah kerajaan Allah sudah datang. 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 Beritakanlah kepada dunia, kerajaan Allah sudah datang. Sekali lagi katakan, beritakanlah. Beritakanlah kerajaan Allah sudah datang. 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 Beritakanlah
kepada dunia. Kerajaan Allah sudah datang. Beritakanlah kepada dunia. Kerajaan Allah sudah. Sekali lagi katakan, beritakanlah kepada dunia. Kerajaan Allah sudah datang. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus, Raja segala raja. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan sesuai dengan persembahan yang sudah kita tentukan. Karena itu kita persiapkan persembahan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami merasakan bagaimana Tuhan luar biasa memberkati dan memperhatikan kehidupan kami Tuhan, hari demi hari, bahkan dalam minggu ini Tuhan. Kami merasakan bagaimana Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Pekerjaan kami, usaha-usaha kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan dan memberkati Tuhan. Kami percaya Bapa, kesetiaan-Mu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami membawa yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang melihat Tuhan Bapa, setiap pekerjaan dan usaha-usaha kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita berikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kita angkat pujian ini, kasih Allah melingkupi saya. Katakan, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Sekali katakan, kasih Allah. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sekali katakan, ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya. Kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa hanya Tuhan yang menjadi tempat jawaban kita.
Hanya Tuhan tempat kami berharap, Tuhan Yesus. Kami mau berjalan bersama-Mu, Tuhan. Sebab bersama-Mu kami tidak akan takut, kami tidak akan goyah, Tuhan Yesus. Haleluya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Katakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali katakan, Kau telah buktikan. Kau telah buktikan Kamu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur bersekutu bersama-sama. Kami hadir di sini dalam tiap-tiap rumah, pada tiap-tiap keluarga. Tuhan memberkati kami. Tuhan hadir menjamah kami semua pada hari raya Minggu setelah Jumat Agung.
memperingati, merayakan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Itu sebabnya kami bersuka cita karena kami tahu bahwa maut telah dikalahkan. Tuhan menang atas segala sesuatu. Biarlah Tuhan mengurapi firman-Mu, hamba-Mu, dan telinga serta hati kami. Berfirmanlah Tuhan, berkuasalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, hari-hari ini kita beribadah terus di rumah dan saya percaya kita bisa menikmati persekutuan yang indah di dalam rumah. Ayah berperan kembali memegang peranan keimamatannya, ibu mendampingi dan semua anak tunduk pada otoritas. Saya percaya berkat-berkat dicurahkan pada tiap keluarga dan setan dipermalukan. Hadirnya hari Minggu adalah sebuah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus setelah Yesus mati pada hari Jumat Agung dan bangkit pada hari yang ketiga. Hari-hari ini sama seperti itu, saudara. Orang berpikir sama seperti Kristus Yesus mati di kayu salib dan iblis mengatakan mana mungkin dia bangkit kembali. Semua para pengejek-pengejek tidak mungkin dia bangkit kembali. Tetapi kenyataannya pada hari yang ketiga batu yang besar itu terguling dan Yesus bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Begitu juga saudara, hari-hari ini gereja tutup, mimbar kosong, para hamba-hamba Tuhan seperti tidak punya pelayanan dan wilayah pelayanan. Jemaat tidak pergi ke gereja, iblis bertepuk tangan, iblis berkata sudah selesai, semua rumah ibadat sudah kosong. Tapi dengar baik-baik, justru gereja hadir di rumah-rumah. Rumah-rumah menjadi mimbar, rumah-rumah menjadi mesbah, dan semua kembali kepada pelayanan dan nama Tuhan ditinggikan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Dengan judul khotbah saya, siapakah dia bagimu? Siapakah dia yang bangkit bagimu? Saudara, ini pembacaan sangat panjang sekali dan saya percaya kita bisa mendengarkan dengan baik. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapat bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab para nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk
makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah pembacaan kitab yang sangat panjang dari kitab Injil Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 35, perihal tentang dua orang murid yang berjalan meninggalkan Yerusalem pergi ke Emaus, yaitu Kleopas dengan temannya. Saudara, ada hal yang sangat menarik dalam peristiwa Paskah ini. Saya mau beritahu kita bahwa ternyata Tuhan memang sebagai seorang guru yang baik. Tidak ada bedanya seperti juga di sekolah. Bahwa Dia juga ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menciptakan situasi-situasi sebagai batu duga, alat evaluasi untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman muridnya terhadap satu dua hal. Terutama tentu terhadap dirinya. Saudara masih ingat kepada sebuah perjalanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama murid-muridnya? Tercatat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-16. Dalam kitab Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20, di situ diceritakan tentang pengakuan Petrus yang hebat sekali. Di mana pada waktu itu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan pada waktu itu, kata orang siapakah anak Mesias, anak manusia itu? Lalu ada yang berkata dia adalah Elia, ada yang berkata dia adalah Yeremia, dia adalah salah seorang nabi-nabi dari perjanjian lama, dan ada yang berkata dia adalah Yohanes Pembaptis dan lain sebagainya. Dan kita bisa melihat di situ bagaimana mereka ketika pertanyaan itu dia ajukan, mereka semua kaget, tidak nyangka bahwa Tuhan Yesus akan menanyakan hal itu. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, itulah yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus dan dicatat oleh kitab Injil Matius, bahwa bagaimana Tuhan selalu ingin mengetahui sampai sejauh mana penurutan kita, sampai sejauh mana kita bisa mengerti, paham, mengenal Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita kaitkan dengan kisah di Emaus, intinya adalah sejauh ini hingga di sini aku mau tahu nih, kalian sudah kenal aku atau belum? Yesus ingin mengatakan begini sebenarnya dalam pesannya, bahwa sejauh ini kalian sudah kenal aku atau belum? Sedalam apa kalian mengenal aku? Setinggi apa tingkat pemahamanmu terhadap aku? Itulah seolah-olah yang akan disampaikan baik dalam apa yang terjadi dalam kitab Matius pasal 16 ayatnya yang ke-13 sampai 20 tentang pengakuan Petrus yang maha hebat. Yang waktu itu Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, sejak itulah diletakkanlah batu karang. Di atas batu karang ini atau pengakuan ini akan kubangunkan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Tetapi dalam peristiwa di Emaus, Tuhan juga ingin menanyakan hal itu. Dia ingin bertanya sejauh mana sebenarnya. Ini penting sekali saudara. Bahwa penurutan tanpa pengenalan adalah penyesatan. Bagaimana mungkin orang mengikut Tuhan tanpa pengenalan? Jadi penurutan tanpa pengenalan adalah penyesatan, sementara pengenalan tanpa penurutan adalah pembangkangan. Ini penting saudara. Saya ulangi lagi. Penurutan tanpa pengenalan adalah penyesatan, sementara pengenalan tanpa penurutan adalah pembangkangan. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, berapa banyak orang mengira sudah mengenal Tuhan. Ternyata kenalnya di perpustakaan. Kenalnya di buku-buku yang ditulis para ahli. Kenalnya pada seminar dan teori-teori iman, teori-teori pemahaman, sehingga mereka menangkap Tuhan, bahkan menangkapnya dan kemudian mengurungnya dalam kotak yang kita beri nama teori iman.
Ada banyak sekali orang bisa berdebat tentang Tuhan. Ada banyak sekali orang bisa berwacana, berretorika tentang Tuhan. Tetapi dia tidak punya pengenalan akan Allah yang lebih baik. Dengar baik-baik saudara. Hidup kita haruslah jelmaan hidup Tuhan Yesus. Dengan kata lain, hidupnya harus menjelma dalam hidup kita. Hidupnya harus menjelma dalam hidupmu. Sebab kita tahu bahwa sesungguhnya setiap orang harus menjadi serupa dengan Kristus. Lanjutan dari Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29 itu dikatakan bahwa itulah kehendak Allah, bahwa supaya Kristus anaknya yang sulung itu menjadi yang sulung dan kita semua menjadi serupa dengan dia, serupa dengan gambar anaknya. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, ada banyak sekali orang bisa ngerti, tahu, sepertinya kedengaran hebat bicara tentang Tuhan. Mereka mulai membahas Tuhan, membicarakan Tuhan. Ada lagi orang yang dengan lantang berkata, oh kamu tidak ada apa-apanya, saya ini tahu, saya ini udah menguasai Alkitab. Dengar baik-baik saudara, kita ini bukan soal menguasai Alkitab, tapi seberapa hebat hidup kita dipengaruhi, dikuasai oleh Alkitab. Jadi bukan kita yang menguasai Alkitab, tapi Alkitab yang menguasai kita. Menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, menguasai mulut kita, menguasai seluruh perilaku kita. Itulah sesungguhnya iman yang benar itu. Jadi engkau harus menjadi serupa dengan dirinya. Itulah imago Dei yang dipulihkan. Citra Allah di dalam dirimu dan itu sempurna. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita kembali ke Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 dan kepada Lukas pasal 24 tadi ayat 13 sampai 35, bagaimana dua kali Tuhan Yesus seolah-olah kalau di sekolah seperti ia melakukan UTS dan UAS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kalau di dalam Matius pasal 16 seperti ujian tengah semester, dan di kitab Lukas pasal 24 karena Yesus sudah mau bangkit, sudah bangkit dan mau naik ke surga. Tinggal masa 40 hari dia ada di tengah-tengah dunia ini setelah bangkit dari antara orang mati, lalu dia naik ke surga pada hari ke-40, lalu hari ke-10 turun Pentakosta, Roh Kudus. Nah saudara kekasih dalam nama Tuhan, seolah-olah ada UTS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester kalau di sekolah. Nah dalam UTS-nya, dalam ujian tengah semesternya kita bisa melihat murid-murid masih gagal. Karena apa? Yang pertama, masih mengalaskan pengenalan mereka kepada Tuhan berdasarkan pendapat orang-orang. Banyak orang Kristen mengalaskan imannya, pengemahaman Alkitabnya, penurutannya kepada Tuhan di atas teori-teori, di atas mazhab-mazhab. Tahu mazhab-mazhab ya saudara, seperti aliran-aliran, kelompok-kelompok. Ada orang yang berkata kami aliran karismatik, kami aliran Pentakosta, kami aliran Calvinis, kami aliran Lutheran, kami Arminianis, kami pengikut Immanuel Kant, kami adalah muridnya Agustinus dan lain sebagainya. Nah saudara kekasih, murid-murid Yesus pada zaman di mana Tuhan bertanya pada Matius pasal 16 di menjelang Kaisaria Filipi, di situ Tuhan menanya mereka dan mereka menjawab berdasarkan pendapat orang. Ada yang mengatakan kau adalah Yohanes Pembaptis, kau adalah Yeremia, kau adalah Elia, atau salah seorang nabi yang bangkit dari antara orang mati di perjanjian lama. Tetapi saudara dengar baik-baik, sekarang ini juga banyak yang seperti itu. Banyak orang bisa berdebat karena perbedaan denominasional. Bisa orang aliran ini dengan aliran sana. Oh kita nggak boleh ibadah di situ. Kenapa? Mereka karismatik. Kenapa rupanya? Ya nanti lompat-lompat kita yang rematik ini nggak bisa. Dengar baik-baik saudara, bahwa kita tidak salah berada pada salah satu denominasi. Boleh. Tetapi kita berdosa jika kita hanya menjadi pengikut para pendiri dan pelopor denominasi. Sekali lagi saya katakan, kita tidak salah berada pada salah satu denominasi. Itu sangat alamiah, sangat natural saudara. Tetapi kita berdosa jika kita hanya menjadi pengikut para pendiri, para pelopor denominasi, bahkan mati atas nama denominasi, bukan atas nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita belajar sejarah gereja, kita bisa melihat bahwa kelompok A dengan kelompok B bahkan sampai bunuh-bunuhan. Berapa lama para pelopor gereja, Luther misalnya, dan John Huss, semua ada banyak sekali tokoh-tokoh gereja yang akhirnya
dibakar, debunya dibuang ke sungai Rhein, dan sejarah gereja banyak. Mulai dari zaman Stefanus mati martir, dan itu terus. Dan saya percaya tidak lama lagi menjelang kedatangan Tuhan, orang akan banyak juga harus mati martir. Walaupun hari-hari ini di daerah-daerah yang dimana kekristenan dilarang, ada banyak sekali yang Tuhan harus mati martir dan membayar negeri dengan darahnya sendiri yang tumpah, selain tentu darah Yesus yang menjadi keselamatan bagi semua orang. Saudara dengar baik-baik, saya bukan pengikut Luther. Saya harus berkata bahwa aku bukan pengikut Luther, aku bukan penerus Calvin, aku bukan pembela Arminian, aku bukan pekerjanya Agustinus. Aku ini orang berdosa, tebusan Kristus, sehingga jika aku hidup, semestinya aku hidup bagi Allah saja, bagi Yesus saja. Karena dialah Tuhan Yesus atasku, dialah Tuhanku, Tuhan atas hidup dan Tuhan atas kematian. Dialah juga Tuhan atasku dikala aku hidup ataupun aku mati. Saya ulangi saudara. Kita ini harusnya jangan berdebat, bersoal jawab tentang doktrin, bersoal jawab tentang aku pengikut si A, aku pengikut si B, aku adalah penerus daripada ajaran si A dan penerus ajaran si B. Tidak perlu. Saudara, mari hidup menghasilkan buah. Kita ini harusnya berkata, aku ini pekerja Kristus, aku ini pengikut Kristus, aku ini telah ditebus sebagai orang yang berdosa, bahkan yang paling berdosa. Sehingga aku hanya hidup dan mati untuk Dia, karena Dia telah menjadi Tuhan atas kehidupanku dan Tuhan atas kematianku. Amin saudara. Ini penting. Jadi aku hanya menyerahkan totalitas hidupku kepada siapa yang telah menyerahkan hidupnya bagiku. Itulah Dia, Yesus Kristus, yang telah bangkit dari maut. Haleluya. Amin saudara. Nah, dalam ujian akhir semesternya, jika itu kita sebut yang terakhir di dalam kitab Lukas tadi, kita bisa mendapati ternyata Yesus Kristus pun mendapati bahwa mereka Kleopas dengan temannya itu tidak mengenalnya. Saudara bisa lihat ayat 16. Di ayat pasal 24 Lukas ayat 16 itu dikatakan begini, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi ceritanya tadi saudara, ini sedang dalam masa-masa kebangkitan, orang sedang heboh, Yerusalem sedang heboh, ketakutan mencekam di mana-mana. Kenapa? Karena Yesus dan pengikut-pengikutnya pasti dibenci oleh orang-orang Yahudi, ahli Taurat, ahli orang-orang Farisi, imam-imam. Jadi ketika dikatakan Yesus bangkit dan kuburnya kosong, itu menggemparkan saudara. Jadi sekarang ini kalau kita berkata selamat Paskah, itu enak sekali. Kita bisa ngomong di Facebook. Dulu kalau mengatakan selamat Paskah, Kristen tangkap bunuh langsung. Selamat Paskah, tangkap bunuh langsung. Nah saudara kekasih, sekarang kita lebih enak. Nah dalam keadaan seperti itulah mereka mempercakapkan Kristus dan peristiwa yang ada. Lalu mereka beranjak pulang melangkah ke Emmaus. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Saudara, saya mau jelaskan, ada banyak penafsiran tentunya tentang ini. Orang akan mungkin berkata, oh mereka menangis terus sejak kematian Yesus, lalu terus 3 hari, terus hari keempat matanya masih sembam. Mereka terlalu banyak menangis, terlalu banyak mencucurkan air mata, bengkak matanya lalu mulai rabun. Jadi mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Terserah, banyak orang memberikan tafsiran. Tetapi kalau kita melihat scripture by scripture, bagaimana ayat-ayat kita pelajari dan kita melihat ada ayatnya, dikatakan di situ bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang memang sedang kecewa. Berdasarkan percakapan mereka kita bisa tahu saudara apa isi hati orang berdasarkan percakapannya. Coba kalau kita dengar orang ngomong-ngomong, bicara-bicara, dari percakapannya terungkap hatinya. Nah dari percakapan mereka ini terungkap isi hati mereka. Jadi hal pertama yang buat mereka tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus adalah perasaan duka yang dalam dan kekecewaannya yang berat. Dari mana kita tahu mereka berduka cita karena apa? Karena Yesus Kristus mati.
Mereka berpikir Yesus Kristus tidak mati. Ini kesalahan mereka, saudara. Mereka tidak tahu bahwa Yesus sudah berkata berkali-kali anak manusia harus menderita, dianiaya, bahkan mati, disalibkan, bangkit pada hari ketiga. Itu berulang-ulang Tuhan Yesus katakan. Tapi ini murid-murid, betul bahwa Kleopas dan muridnya yang satu ini bukan murid inti dari 12 murid. Mereka ada pada kelompok 70 murid. Tapi ini tetap juga murid Tuhan, dan Kristus setiap hari mengatakan penderitaannya. Kristus tidak menyembunyikan penderitaannya. Kristus tidak pernah menyatakan bahwa hidupnya baik-baik saja dan semua orang yang ikut dia baik-baik saja. Tidak. Tuhan Yesus mengatakan ikut aku dan menderita dengan aku. Seolah-olah Tuhan tidak berkata begini sebenarnya. I call you to kill you. Bukan seperti iblis, aku panggil kau supaya memberkatimu dengan berlimpah-limpah, tapi sesungguhnya itu adalah dusta besar. Yang kedua, mereka kecewa karena Yesus Kristus ternyata tidak menjadi raja. Mereka tahu bahwa Mesias itu datang adalah untuk membebaskan umat Yahudi dari perhambaan. Sangka mereka Yesus itu datang memberikan pembebasan, membawa pembebasan menjadi raja terhadap mereka, lalu membebaskan umat Yahudi dari penjajahan Rom pada waktu itu. Karena dulu dunia sedang dikuasai oleh Romawi. Jadi mereka berharap kami akan lepas dari penjajahan ini. Tapi ternyata Yesus Kristus mati, si pembuat mukjizat itu mati, dia yang bisa mengalahkan angin badai, angin sakal, dan meneduhkan gelombang Tasik Galilea, yang bisa membangkitkan orang mati, yang bisa membuat buta melihat, telinga tuli mendengar, lumpuh berjalan, timpang berjalan, dan semua pembuat mukjizat yang diperbuatnya. Air bahkan menjadi anggur, rumus kimia mana yang bisa mengadakan itu? Tapi dengar baik-baik, mereka menaruh harapan kepada perkara-perkara yang salah. Mereka menaruh pengharapan kepada perkara-perkara yang seliru. Bayangkan, ini bukan orang awam, saudara. Kleopas murid, bukan orang awam, murid Yesus Kristus. Jadi jangan heran kalau saudara sekali waktu menemukan ada pelayan-pelayan Tuhan pun yang kalau dia punya masalah sedikit bisa undur dari pelayanan. Udah pelayan Tuhan yang paling aktif kelihatan tiba-tiba punya masalah kecil saja, hubungan yang disharmoni dengan kekasih atau lain sebagainya, membuat dia mundur dari pelayanan. Bisa kecewa kalau dia tidak mengenal Tuhan dengan baik, bisa kecewa. Bahkan ada pendeta-pendeta, kita dengar, bahkan selidiki berita-berita yang lama, tidak sedikit bahwa saudara ada pendeta-pendeta yang bunuh diri. Dijauhkan Tuhan dari jemaat Sola Gracia. Amin, saudara. Apakah alasan mereka dan orang-orang ini kecewa? Jawabnya, ada pengharapan yang salah. Ada ekspektasi yang keliru. Mereka anggap Tuhan Yesus Kristus tidak jadi Raja Yahudi. Mereka tidak mengerti kitab suci. Jadi ingat baik-baik saudara. Saya akan urutkan saudara. Ketidakpahaman atas kitab suci mengakibatkan pengharapan yang salah. Pengharapan yang salah menimbulkan kekecewaan. Kekecewaan mendesak mundurnya kita dari Tuhan. Dan itu saya tahu adalah iblis yang mengerjakannya. Lalu mulailah dia mendakwa kita. Dia mendakwa sampai menuduh, memojokkan, sampai akhirnya jatuh, tidak akan bangkit lagi. Itu makanya banyak sekali orang yang kecewa. Kalau tidak berbalik, tidak mau mendengar firman, tidak datang kepada terang, akhirnya bunuh diri, saudara. Orang-orang yang kecewa dan bersedih amat sangat akan gagal melihat Tuhan dan kebaikan-kebaikannya. Orang-orang yang kecewa dan bersedih amat sangat akan gagal melihat Tuhan dan kebaikan-kebaikannya. Waspada, saudara. Ternyata orang-orang masih bisa tanpa aktif melayani, sibuk diskusi dogma, giat ikut seminar iman, seminar hidup baru, seminar berbahasa roh, hidup dalam roh, bahkan berbicara tentang seminar akhir zaman dengan segala seluk-beluknya, mempercakapkan Yesus, bahkan debat teologis. Tapi dengar yang pertama, tapi tidak mengenal Tuhan. Dua, tetapi tidak bisa memiliki kepekaan akan kehadiran Tuhan. Ketiga, tetapi bisa undur dan kecewa saat ada masalah dan persoalan melanda hidupnya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, waspada akan hidup ini. Mari percaya kita bahwa ternyata jika kita tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, seaktif, segiat, sesibuk apapun kita pelayanan, itu tidak menjadi jaminan. Haleluya, saudara. Amin. Haleluya. Kesibukan melayani, padatnya kegiatan gerejawi tidak menjadi jaminan bahwa kita sudah mengenal Tuhan. Amin. Tidak ada hubungan korelasi yang
yang sinkron, yang mutlak. Tetapi sesungguhnya orang yang makin mengalami perjalanan dalam setiap ragam kesulitan dan persoalan-persoalan yang ada, justru semakin intim dengan Tuhan. Bahkan ketika didera oleh persoalan-persoalan, dia tetap berpegang kepada kebenaran Tuhan. Jadi siapakah dia yang bangkit bagimu? Saya mau katakan, apakah hanya sosok yang dipercakapkan? Apakah Yesus yang bangkit bagi kita itu, apakah Yesus yang bangkit itu hanya menjadi sosok yang kita percakapkan, menjadi bahan retorika, bahan diskusi? Apakah dia menjadi pribadi yang asing, yang tidak dikenal, yang tidak dirasakan kehadirannya? Ini Kleopas dengan temannya, murid Tuhan, saudara, penlihat mujizat. Bahkan saya percaya dalam perhimpunan 5.000 orang, Kleopas dan temannya ada di situ. Dan mereka bisa melihat bagaimana bakul-bakul itu penuh kembali. Dan setelah orang 5.000 makan, mereka masih pesta para panitia-panitia itu, saudara. Luar biasa. Tapi ternyata mereka bisa merasakan, berkata begini, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ini? Dalam bahasa Inggrisnya, are you stranger? Apakah kau orang asing? Nah, seringkali Yesus menjadi asing bagi orang-orang tertentu. Kiranya bagi kita tidak. Kita mempunyai kepekaan, keintiman dengan Dia. Sehingga ketika muncul persoalan kita berkata begini, Tuhan mau apa ya aku untuk masalah ini? Ada orang marah kepada kita, langsung kita balas marah. Seharusnya tidak. Seharusnya kita begini. Begitu ada orang marah kepada kita, kita berkata, Tuhan kalau kau di sini, Tuhan buat apa terhadap orang marah ini? Begitulah aku ajari. Kalau ada orang memberikan pujian kepada kita, orang menyanjung kita, kita harus berkata, Tuhan kalau engkau di sini dan engkau disanjung dan dipuja, kau berlaku apa terhadap orang ini? Nah, begitulah kita berlaku. Itulah cara membangun intimasi dengan Tuhan. Bukan sekedar nyanyi lagu-lagu penyembahan. Dia harus berdampak, berakibat dalam kehidupan kita yang lebih nyata. Perhatikan saudara, jadi bukan cuma Kleopas dengan temannya yang menjalani ujian akhir semester saya lihat. Tapi juga murid lain, murid yang 11 orang setelah Yudas mati meninggal, tinggal 11 kan. Nah, mari kita buka Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 4. Di sana diceritakan saudara tentang bagaimana murid-murid pergi lagi untuk menjala ikan. Dikatakan di situ, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan kedua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus, aku pergi nangkap ikan. Lalu yang lain juga ngomong, mari pergi juga kami dengan engkau. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita lihat di sini bagaimana Petrus sang soko guru, murid senior, yang tertua, yang pernah mengadakan confess, menyatakan pengakuan iman, yang bisa berjalan di atas air, berkata, I'm going fishing. I'm going fishing. Lalu yang lain berkata, we're going with you also. Kami juga akan pergi bersama-sama denganmu. Saudara, ini perkataan I'm going fishing. Aku akan menangkap ikan. Ini bukan pernyataan biasa, saudara. Saudara dengar baik-baik. Ini bukan sekedar aku mau menjala ikan. Ini nggak sama dengan saudara berkata, yuk kita jalan-jalan sore. Yuk kita pergi main futsal. Nggak ada, tidak. Ini dalam keadaan Yerusalem sangat mencekam. Murid-murid lain sudah pada kocar-kacir. Lalu mereka berkata, ya sudah, hopeless. Tidak ada lagi pengharapan. Yesus sudah mati. Toh kayaknya semua apa yang telah dibangun selama 3,5 tahun, ya sudah bubar. Kita yang dulu penjala ikan, ya sudah, kita gak bisa kemana-mana. Keahlian kita cuma menjala ikan. Kita hidup di sekitar Tasik Galilea. Jadi dia berkata, I'm going fishing. Yang lain berkata, we are going with you also. Kami juga ikut denganmu. Perhatikan baik-baik. Ini bukan masalah sepele. Ini bukan soal kecil. Ini masalah besar. Ini pembangkangan atas panggilan Kristus. Amin, saudara. Apa saya katakan tadi pada pertama sekali bahwa bahwa penurutan tanpa pengenalan adalah penyesatan. Tetapi pengenalan tanpa penurutan adalah pembangkangan. Petrus yang sudah mengenal Tuhan begitu hebat berkata, I'm going fishing. Dia berkata, aku mau pergi menangkap ikan. Ini pembangkangan, saudara.
Ini pembangkangan atas panggilan, pengkhianatan atas pentahbisan Yesus Kristus dalam hidup mereka sebagai bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Amin, saudara. Tuhan Yesus sudah pernah berkata, mari ikut aku. Aku akan jadikan kamu penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. The fisher of man. Saudara, tetapi kenapa mereka masih berkata, yuk kita kembali yuk. Kita pergi sana yuk. Let's go to the old fashioned life. Mari kita pergi kepada kehidupan yang lama. Let's go to our past of life. Mari kita kembali kepada gaya hidup kita yang lama. Saudara kekasih dalam nama Yesus, perhatikan baik-baik. Bayangkan Petrus yang sudah buat confession, buat pengakuan iman yang hebat. Lalu yang kedua bisa berjalan di atas air. Dia satu-satunya berkata, Guru, perintahkan aku berjalan ke situ. Langsung dia jalan. Bisa undur kembali. Bisa pergi kembali kepada hidupnya yang lama, kepada dunianya yang lama, kepada jabatan dan profesinya yang lama. Bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan saudara dan saya? Alasan apa sebenarnya yang kuat dan masuk akal, yang reasonable, sehingga kita bisa mundur, sehingga saudara bisa mundur? Apa sebenarnya yang membuat kita ini bisa berkata, ya udahlah. Saudara, saya sebagai gembala mengalami banyak sekali pengalaman pastoral counseling. Saya berdua dengan Ibu Gembala, terlepas dari komisi pastoral dan diklat atau katekisasi, tetapi dalam hubungan-hubungan kemanusiaan, persoalan-persoalan yang berat dalam human relation, kita seringkali hadir di tengah-tengah banyaknya persoalan. Dan banyak sekali orang berkata, sudahlah mundur saja dari Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, perhatikan baik-baik. Saya sebenarnya kalau saya mau, saya adalah orang yang paling banyak dikecewakan, saudara. Saya sendiri mengaku dan menilai ada banyak sekali hal yang bisa mengecewakan saya. Dan ada banyak sekali kesempatan, maksudnya situasi, kondisi, peluang untuk buat saya mundur dari pelayanan. Luar biasa, saudara. Tapi sebagai pribadi yang paling banyak dosa-dosanya dan telah diampuni Tuhan, dikasihani Tuhan, tidak mungkin saya bisa mundur lagi. If I remember, jika ku ingat kasih Tuhanku, ku tak mau undur lagi. Ku tak mau undur lagi, ku tak mau undur lagi. Sungguh, ku tak mau undur lagi. Amin, saudara. Ini penting. Saya masih ingat, saudara, ketika kami berada di rumah di Jondul, kehidupan makin berat, penderitaan makin berat. Satu-satu perhiasan sudah harus dijual. Anting-anting sudah lepas, cincin sudah lepas, kalung sudah lepas, gelang sudah lepas, tidak ada lagi apapun. Sekali waktu istri saya pergi ke suatu tempat untuk mencari kerja. Ibu Gembala kumpul tas-tas. Kan kalau kita belanja ada tas, misalnya toko sepatu Jelita ada tasnya. Jadi itu plastik, tapi ada tangkainya, ada pegangannya. Ada pegangannya. Untuk masang pegangan itu dicucuk pakai paku 3 inci atau 4 inci untuk menusuk itu. Lalu diikat, dipasang kartonnya, lalu dihitung. Kalau saya nggak salah 2 rupiah mungkin satu. Coba bayangkan, saudara, kalau 10 2 rupiah masih 20 rupiah. 100 200 rupiah. Bisa dapat berapa satu hari? Tapi Tuhan itu baik melalui seorang adik saya. Adik saya berkata begini, Kakak udah tinggalkan di Pematang Siantar kehidupan yang layak, kehidupan yang baik. Emang kakak kurang uang? Kakak tinggalkan semua untuk mengikuti Tuhan. Kakak tinggalkan semua untuk percaya menurut Tuhan dan menjadi hambanya. Masa kakak mau pegang ini? Lebih bagus kakak berdoa lebih banyak, lebih kencang. Akhirnya tertempelaklah Ibu Gembala lalu meninggalkan itu. Betul juga, saudara. Buat apa kita tinggalkan pekerjaan kita ngikut Tuhan lalu kita kembali lagi kepada the past of life. Untuk apa, saudara? Dan saya sudah pergi pada Sabtu sore, saya masih ingat. Saya sudah berkata kalau besok kita tidak punya kekuatan ekonomi untuk berangkat ke gereja, kita lari pagi saja. Dan Sabtu siang saya berjalan, masih ingat saya dekat toko biru di Jalan Dobi, saudara. Ada toko perabot waktu itu di situ, furniture. Di sana orang bikin perabotan. Dan saya sebagai orang yang mampu bikin perabot, bisa main musik, bisa menulis, bisa melukis, banyak bakat talent yang diberikan Tuhan pada saya. Saya pikir daripada anak saya tidak makan, tidak minum, saya harus cari kerja. Saya harus menjadi tent maker.
Tapi saya lupa bahwa saya sudah janji saya mau jadi full timer. Maka saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya pulang. Waktu saya pulang berdoa saya di kamar depan. Saya dengar ada orang datang dan saya mendengarnya. Orang itu mengatakan, "Bapak di mana? Ini bagaimana?" Dan akhirnya dia memberikan sesuatu berkat. Dan ketika dia pulang, saya putuskan saya tidak mungkin undur lagi. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya percaya apa kebenarannya saudara. Dengar baik-baik. Kita ini sudah dipanggil Tuhan. Tidak ada alasan apapun, reasonable apapun yang membuat kita sehingga layak untuk mundur dari Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus, perhatikan, Tuhan itu baik. Dalam Paskah seperti ini Yesus telah bangkit dan orang mulai menantang iman kita. Orang mulai menantang, sanggupkah mereka berdoa untuk COVID-19? Adakan KKR besar-besaran di Stadion Utama Senayan dan sembuhkan semua yang sakit. Saudara, ini kan bukan waktunya untuk tantang-menantang seperti itu. Bukan karena kita ini tidak mau berdoa buat orang-orang sakit. Berkumpul lebih dari 10 orang saja kita sudah melanggar peraturan pemerintah. Tetapi bukan di situ soalnya. Tapi yang saya mau katakan adalah Tuhan Yesus baik. Tidak mungkin kita undur. Tuhan Yesus baik, tidak mungkin saya undur. Tuhan Yesus baik. Petrus yang sudah mundur dan sempat menebarkan jala di Tasik Galilea tidak mendapat apa-apa. Lalu muncullah Tuhan Yesus di situ. Tampil Tuhan Yesus di situ. "Hei anak-anak, adakah ada makanan padamu?" Tapi dengar baik-baik. Dalam perjumpaan itu, encountering, di perjalanan berjumpalah. Emmaus dengan Yerusalem, muncul Yesus, terjadi encounter. Di Tasik Galilea atau Tiberias, jumpa Petrus dengan Yesus, terjadi encounter, perjumpaan. Terjadilah reposition, terjadilah reconfirm. Maka mereka kembali kepada panggilannya, kepada pelayanannya, bahwa mereka yang sudah ditetapkan bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Katakan amin saudara. Yang terakhir saudara, bagi seorang laki-laki yang bernama Thomas atau Didimus, dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 kita bisa melihat dalam ayat 24 dikatakan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kenapa? Karena Thomas ragu-ragu. Karena Thomas tidak percaya. Thomas skeptis, sinistis. Dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, sampai akhirnya Tuhan Yesus datang dan menunjukkan pintu terkunci, jendela terkunci. Mereka takut, sudah terbiasa mereka kalau jumpa tutup pintu semua. Karena takut siapa tahu datang nanti orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat yang akan menangkap sekte yang baru ini. Karena sekte Kristen ini dianggap sekte sesat pada waktu itu. Nah lalu saudara kekasih dalam nama Tuhan, Yesus berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Lalu dibilang, "Engkau Tuhanku." Apa kata Tuhan Yesus? "Berbahagia orang yang percaya walaupun tidak melihat." Saudara kekasih dalam nama Tuhan, siapakah dia Yesus yang bangkit bagimu? Sekarang ini saudara, di tempat saudara berada, di rumah kita masing-masing, di tempat duduk saudara. Saya tidak tahu posisi saudara sekarang di rumah saudara. Ataukah ada saudara di luar rumah, tapi saudara sedang duduk menyaksikan siaran ini, acara ini, ibadah ini yang di YouTube ini saudara. Dengar baik-baik, saya mau tantang kita. Siapakah Yesus yang bangkit itu bagimu? Apakah dia hanya sebuah lukisan indah di rumah-rumah? Di rumah-rumah orang yang ekonominya makmur, ada lukisan-lukisan di dinding untuk memenuhi kaidah-kaidah filosofis, estetika. Ada kaligrafi firman Tuhan yang hebat hanya untuk mempercantik hiasan dan dekorasi rumah. Saudara dengar baik-baik, apakah dia juga cuma sekedar simbol dan lambang-lambang damai, lambang-lambang sejahtera, pemanis-pemanis percakapan kita, sehingga kita kalau seorang pebisnis makin banyak mempercakapkan Yesus, makin banyak orang percaya kepada kita. Jadi dia kita peralat untuk membuat kita lebih dipercaya orang, supaya kita kelihatan lebih rohani, kelihatan kita lebih tulus, kelihatan kita lebih jujur, lalu bisnis pun lancar. Dengar baik-baik, Yesus Kristus tidak serendah itu. Mari kita percaya, dia telah bangkit, kalahkan maut, dan memerintah sebagai Raja selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri di tempat kita masing-masing, dan kita akan berdoa. Haleluya. Mari kita satukan hati. Kita mensyukuri hari yang hebat. Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan dan Raja. Dia bukan sekedar pemberi makanan dan pemberi minuman. Betul, dia adalah gembala kita yang baik. Dia bukan sekedar penyembuh. Betul, dia adalah tabib yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, oleh darahnya kita diampuni.
tapi Dia adalah Tuhan. He is Lord, He is Lord. He is our everything. Dia segala-galanya bagi kita. Haleluya. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Mari katakan, Dia telah bangkit. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Musik saja berjalan. Saudara, kita sedang berada pada masa kesusahan. Ada wabah di mana-mana, musuh yang tidak kelihatan. Persoalan ini merambat kepada ekonomi, dan saya percaya semua terimbas. Tapi dengar baik-baik, Kristus sudah mengalahkan dosa dan kuasa dosa, maut. Iblis dikalahkan, tinggal menunggu masa eksekusinya saja. Tapi secara de jure, Tuhan telah menang. Yesus telah duduk di atas tahta. Dia bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi dengar baik-baik, kita yang percaya kepadanya dipeliharanya. Jangan takut dan jangan gentar. Yesus Tuhan kita telah bangkit dan Dia adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya, menyucikan, menguduskan, bahkan mati, tebus dosaku, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Berdirilah di tempat saudara berdiri dan taruh tangan kananmu di dada, angkat tangan kirimu kepada Tuhan, kita berdoa. Engkau tahu ya Bapa bahwa hari-hari ini ketakutan mencekam di sekitar kami. Tapi sangatlah bersalah dan berdosa apabila kami dilanda takut dan tidak percaya kepadamu. Kami percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kami, penguasa langit dan bumi. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Apapun, bahkan Bapa di surga telah memberikan segala sesuatu yang berguna supaya kami bisa menjalani hidup kami semakin intim dengan Tuhan dan penuh kasih setia dan rahmat. Karena itu Bapa, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah semua mereka yang beribadah dimanapun, baik yang di rumah-rumah atau di tempat-tempat lain. Tuhanlah menolong kami sehingga wabah ini cepat berlalu. Tuhan membebaskan kami dari segala pengaruh yang jahat. Tuhan membuat kami menjadi steril dan kuat menghadapi segala sesuatu, dan tetap bisa melakukan kepedulian dan kasih sayang kepada setiap orang, sebab kami dipanggil untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kami percaya Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari dosa, menyelamatkan kami di dalam daging, di dalam tubuh kami, dari segala kuman sakit penyakit apapun, supaya dengan itu kami menghormati dan muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Marilah kita sudahi ibadah kebaktian ini dan angkatlah tangan-Mu. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati setiap anggota-anggota keluarga, dan kita percaya doa-doa kita dikabulkan Tuhan. Shalom, Sola Gracia, rumah kita bersama. Shalom, saya sebagai Gembala Sidang dari GBI Jemaat Sola Gracia mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada saudara-saudara anggota jemaat, para senior members, senior friends dari Sola Gracia yang sudah bermurah hati ikut ambil bagian dalam aksi sosial pelayanan kasih peduli COVID-19 GBI Jemaat Sola Gracia. Kemarin seusai ibadah Jumat Agung, para pelayan telah mendistribusikan pemberian-pemberian Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berdoa terus supaya pemberian-pemberian kasih seperti ini tidak berhenti hanya di sini. Ini pemberian yang kedua setelah wabah COVID-19 ini terjadi. Kita berharap, berdoa semua wabah ini cepat berlalu. Tetapi biar bagaimanapun, dalam keadaan apapun, kita harus tetap didapati menjadi pelaku-pelaku dari firman Allah. Kepada jemaat saya sarankan, jangan takut, jangan goyah, tetap lakukan firman Tuhan. Seberapa besar persembahan saudara, mari berikan persembahan saudara. Masalah pemberian berkat bagaimana Tuhan menolong. Tuhan selalu punya caranya yang ajaib untuk membuka tingkap-tingkap di langit, sehingga berkatnya dicurahkan kepada kita. Dan kepada kita semua, saya serukan, marilah bertolong-tolongan seperti kata firman Tuhan, supaya kita menggenapi hukum Kristus. Demikianlah saya ucapkan terima kasih. Dan setiap saudara yang telah menerima berkat-berkat, mari juga saudara melakukan hal yang sama. Dan saya percaya Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Atas seluruh bumi.